Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Siwi Karno. Dan hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ya, kita sudah mengawali pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Dan tentu kalian sudah terbiasa dengan doa sebelum belajar. Anak-anak, Ibu yakin kalian sudah mendapatkan buku BOS Ilmu Pengetahuan Sosial, atau kalian juga bisa mendownload e-book yang memang banyak sekarang di internet. Nah, kita masuk sekarang ke bab 1. Kita akan belajar banyak tentang benua Asia dan negara-negara yang ada di sekitar benua Asia. Dalam peta konsep ini kita bukan hanya mengenali tentang kondisi alam, kondisi fisik, kondisi penduduk, tetapi juga kita akan membandingkan kondisi negara-negara di Asia dengan negara-negara lain di benua lain. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah minimal kita tahu di mana letak benua Asia beserta karakteristiknya, kemudian kondisi geografis, kondisi astronomis, dan nanti juga kita akan belajar tentang pembagian region benua Asia. Lalu kalau sudah selesai benua Asia, kita akan belajar masalah dinamika penduduk dan benua-benua lainnya yang ada di dunia. Kemudian kita hubungkan dengan kehidupan perekonomian, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan negara-negara lainnya. Baik anak-anak, seringkali kita bertanya-tanya, apakah benua dan samudra yang ada di permukaan bumi ini sudah sejak awal perkembangannya seperti sekarang ini? Nah, kalau kita lihat berbagai macam teori, terutama teori pembentukan benua, salah satu teori yang banyak dikembangkan dan kemudian diteliti oleh para ahli adalah bumi kita ini terbentuk dalam proses jutaan tahun, bahkan ribuan tahun kemudian masih terus bergerak, sampai sekarang juga masih bergerak. Dan proses pergerakan bumi ini dikenal dengan teori pergeseran atau apungan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Nah, anak-anak, dulu itu kita hanya mengenal ada satu benua besar. Nama benua itu adalah Pangea. Dalam proses jutaan tahun kemudian, benua besar Pangea itu kemudian bergerak satu sama lain saling menjauh. Laurasia mengapung ke arah utara dan membentuk benua Amerika Utara serta Eropa, sementara yang Gondwana mengapung ke arah selatan membentuk ada benua Afrika, Asia, kemudian Amerika Latin, Australia sampai dengan Antartika. Nah, proses pergerakan bumi itu sampai sekarang masih terus terjadi, sehingga kita mengenal sampai sekarang ada pulau besar, ada samudra, ada benua. Benua-benua yang kita kenal, yang ada dalam peta seperti ini ya, Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Antartika. Nah, ini letak benua dan samudra. Ibu yakin kalian sudah tahu lah ya, di mana letak benua dan samudra yang memisahkan antara benua tersebut. Anak-anak, mari sekarang kita fokus. Kalau kalian punya waktu, nanti setelah tayangan dari video ibu ini, bisa membuka link bagaimana sih proses pembentukan benua. Banyak di internet, tapi ibu sarankan ada beberapa link yang bisa kalian buka nanti ya. Nah, kita fokus sekarang ke benua Asia. Benua Asia di mana kita tinggal sekarang ini merupakan satu kajian yang harus kita pahami. Kenapa? Karena memang dalam beberapa soal seperti di dokumen soal USBN tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang terakhir ada 2018, ada satu soal tentang benua Asia. Misalnya dari karakteristik ini, benua Asia ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Pilihannya apakah dibatasi oleh Samudra Hindia, Pasifik, Arktik, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca. Kemudian secara geografis, benua Asia dikelilingi oleh perairan, baik laut atau samudra apa saja. Nanti ada kunci jawabannya. Mari kita buktikan dengan gambar peta seperti ini. Ini adalah istilah yang seringkali kita dengar juga, the Middle East atau Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu sering juga terkenal karena banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai ladang minyak yang paling subur ada di Timur Tengah. Kemudian banyak tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di Timur Tengah. Pokoknya banyak sekali. Nah, ini adalah pembagian region benua Asia. Yang satu itu kita sebut sebagai Western Asia, kedua Central Asia, ketiga Southern Asia atau Asia Selatan, kemudian yang keempat Eastern Asia atau Asia Timur, dan kita tinggal di region nomor 5 yang kita kenal sebagai Southeast Asia atau Asia Tenggara.
Benua Asia dikelilingi oleh samudra-samudra yang luas, baik di sebelah utara, timur, selatan. Sedangkan di bagian selatannya itu kita berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, kita lihat ini adalah benua Asia yang kita bagi-bagi lagi. Ada kawasan Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Secara astronomis, benua Asia terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Kemudian 11 derajat lintang selatan itu ada di Indonesia dan 80 derajat lintang utara. Sebagian besar kawasan benua Asia terletak di belahan bumi utara, sedangkan yang ada di belahan bumi selatan adalah beberapa pulau termasuk negara Indonesia. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia. Kemudian kalau dilihat dari penduduk, kita juga penduduknya paling banyak di dunia. Secara sosial ekonomi, benua Asia tergolong belum maju dengan indikasi bahwa kemampuan daya beli per kapita tahun 2001 hanya sebesar 4.290 dolar saja. Kalau dibandingkan dengan rata-rata dunia yang sudah sebesar 7.000 dolar. Nah, beberapa negara ada juga yang tergolong maju di Asia. Di antaranya adalah negara Jepang, kemudian apalagi Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Penduduk benua Asia itu cukup banyak. Yang pertama bahkan diduduki oleh Cina. Kemudian India juga banyak. Indonesia juga termasuk urutan keempat di dunia. Nah, review soal free test IPS, ini juga dokumen soal US tahun 2018. Kita tampilkan sebuah peta, kemudian dengan satu keterangan bahwa negara ini mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya hanya 80%, itu pun berupa pegunungan, sehingga tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi, negara ini menjadi negara yang maju di dunia. Bahkan ia laksana satu negara industri terapung yang mengandalkan impor bahan baku dari semua negara, lalu dia mengekspor barang jadinya. Negara yang tergambar di peta berikut ini pilihannya adalah apakah Jepang, Inggris, Selandia Baru, dan Italia. Memang kalau kita lihat di atlas, negara-negara ini agak mirip-mirip begitu ya. Tetapi ya kunci jawabannya adalah Jepang. Ini juga soal yang pernah muncul di ujian sekolah tahun lalu di beberapa sekolah. Ada beberapa heritage yang memang dimiliki oleh benua Asia. Nah, kalau ini sudah jelas di Eropa. Kemudian ini adalah The Great Wall atau tembok besar Cina. Kemudian ini Taj Mahal di India. Yang terakhir adalah Mesir. Kalau Mesir di Afrika. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mempunyai buku paket IPS, silakan buka halaman 7. Di sana ada aktivitas individu, di mana kalian harus mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan region atau berdasarkan kawasan. Tulis saja dalam buku, kemudian kalian bisa memasukkan negara-negara yang masuk di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Kemudian untuk soal nomor 2, benua Asia ini terdiri atas beberapa region. Dan setiap region itu memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Nah, kalian bisa mencari informasi tentang karakteristik sosial budaya dari masing-masing region yang membedakan antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas, silakan kalian bisa mencari referensi lain. Ibu sangat bangga bahwa Indonesia memiliki HAMKA. HAMKA menyatakan bahwa biarpun 1000 kapal tenggelam di tengah lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Inilah yang akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.